Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen akan melakukan yaitu tugas akhir semester yaitu podcast. Ada dengan saya sendiri yaitu Tegar Wicaksono dan rekan-rekan saya. Saya Fanta Sombi. Saya Aldi Saputra Silaban. Dan dengan narasumber kami yaitu Abang. Nama saya Muhammad Zidan Kahtani. Terima kasih kepada Abang Zidan sudah mau kami wawancari untuk tugas podcast ini. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi mungkin kita tanya lah sama narasumber kita. Ya bagus. Usaha apa sih yang sedang Abang jalani saat ini? Jadi saat ini saya sedang berusaha di bidang makanan dan minuman, Bang. Namanya Kelana PKU. Jadi di situ ada kita jual teh tarik, ada kopi tarik, dan ada makan roti kukus dan lain-lain. Bagaimana sih Abang memulai bisnis teh Kelana ini sampai sekarang gitu, Bang? Oh iya. Jadi pertama kali kami mulai bisnis itu dimulai dari hobi saya sendiri. Sejak SMA dulu saya di pesantren, saya mulai jualan parfum, jualan pulpen, jualan buku. Nah, dari hobi itu ketika tamat pesantren, saya mulai untuk bekerja di salah satu coffee shop untuk mencari modal pertama ya. Nah, waktu itu saya bekerja sebagai barista 10 bulan, sebagai waiters 2 bulan. Nah, habis itu saya mengumpulkan modal. Habis itu saya punya pengalaman di bidang makanan dan minuman, F&B. Nah, setelah itu baru kita mulai buka teh tarik bersama teman saya. Setelah itu mulai kita kembangkan bisnisnya menuju ke makanan minuman yang lain, teh tarik, kopi tarik, dan ada roti kukus tadi juga gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu Bang, apa aja tantangan yang pas kita lakukan saat mulai bisnis? Oke, pertama tantangan itu pasti pertama tantangan dari diri kita sendiri. Kadang kita nggak yakin kalau sebenarnya kita tuh bisa buat bisnis sendiri, apalagi ibaratnya modal kurang. Nah, dari situ saya mulai mikir gimana ya caranya supaya bisa dapat modal sendiri tanpa membebani orang tua. Jadi ketika kita nanti rugi, ya udah kita rugi karena kegagalan kita sendiri. Jadi kita nggak perlu melibatkan modal orang tua di situ. Nah, tantangan yang pertama itu paling modal. Nah, modal. Setelah itu tantangan yang kedua pasti pengetahuan. Apalagi bidang makanan dan minuman itu kan banyak sekali tantangannya. Mulai dari bahan-bahan, mulai dari mencari pasar, mulai dari bagaimana supaya orang membeli makanan dan minuman kita. Nah, itu mungkin tantangannya, Bang. Terus Bang, kan kita udah berbicara tentang pengembangan sama apa. Gimana sih kalau Abang itu dalam sebuah usaha itu mengembangkan suatu produk gitu, Bang? Mengembangkan suatu produk. Nah, jadi tadi kan udah saya ceritakan tadi kalau misalnya saya dulu pernah 10 bulan menjadi barista. Nah, di situ kita mulai selama saya jadi barista di 5 bulan terakhir itu saya coba semua menu. Apa aja bahan-bahan yang ada di sana, yang ada di coffee shop itu saya coba gabungkan ini. Nah, jadilah minuman apa misalnya. Nah, ketika waktu saya mulai buka usaha, itu di 3 bulan pertama saya belum resign dari kerjaan di coffee shop. Jadi selama 3 bulan itu saya coba terus buat minuman, buat makanan apa yang cocok untuk dijual di jalanan, di pinggir jalan. Nah, setelah menemukan satu resep, nah disitulah saya mulai memasukkan resepnya di usaha saya sendiri itu gitu. Kalau boleh tahu Bang, apa saran yang bagus untuk orang yang mau mulai bisnis? Yang pertama, saran yang disampaikan mungkin pengusaha-pengusaha lain, yang pertama itu kita harus berani mencoba. Apapun masalahnya, kalau kita sendiri belum berani mencoba, belum berani memulai, ya apa yang bakal terjadi misalnya. Kalaupun ibaratnya kita gagal, setidaknya kita udah mencoba dulu kan. Ya betul. Setidaknya kita mencoba dulu. Kalaupun nanti kita berhasil, nah itu alhamdulillah, itu keuntungan bagi kita gitu kan. Apalagi ibaratnya kita masih muda, belum punya tanggungan apa-apa gitu kan. Belum punya tanggungan keluarga atau apa. Nah, terserah kita mau coba apa aja. Kayak saya dulu pertama kali coba itu dari misalnya parfum dulu kan. Nah, habis itu gagal, saya coba lagi yang lain, sampai sekarang jualan makanan minuman. Nah, alhamdulillah sekarang mulai menunjukkan keberhasilan juga di situ gitu. Oke. Di sini kan Abang nama usaha Abang kan Teh Kelana. Iya. Kenapa Abang milih namanya itu jadi Teh Kelana? Oke. Sebenarnya kita bukan spesifik di teh sebenarnya, Bang. Jadi kita itu sebenarnya kopi dan teh dan roti gitu.
bukan cuma teh gitu. Nah, jadi mengapa kita mengambil nama Kelana? Yang pertama, kita ingin bagaimana usaha ini bisa berkelana kemanapun. Oh, bagus. Ya. Luas. Terus kita juga punya tagline namanya berkelana ke penjuru kota gitu. Jadi kita mencari pasar-pasar. Iya, jadi kita mencari pasar-pasaran di sudut-sudut kota. Contohnya sekarang kami udah punya 3 cabang. Yang pertama itu di Jalan Sukajadi, Jalan Melati tepatnya. Yang kedua itu di Gara Sakti. Terus yang ketiga ini mobile. Jadi di mana ada event kita turun, di mana ada event kita turun. Nah, itu makanya kita ngambil konsep nama Kelana gitu. Seperti itu ya. Kelana Berkelana. Kelana Iya, betul, sangat betul. menjangkau Jangan. luas sekali ya. Iya. Kan seperti yang kita tengok sekarang nih Bang. Iya. Teh Kelana itu kualitasnya bagus seperti itu. Gimana sih Abang mempertahankan kualitasnya itu bagus seperti itu, Bang? Oke. Yang pertama kita mulai dari bahan baku. Jadi salah satu hal yang menjadi tantangan tadi kan itu mencari bahan baku. Contohnya kami cari teh itu sampai sekarang teh kami itu dari Wonosobo. Wonosobo. Jauh ya mainnya. Cocok dengan teh Kelana. Iya, betul. Memang pantas namanya dengan Kelana. Ya kita dulu ngambilnya dari Wonosobo. Terus itu proses untuk menciptakan resepnya juga lama. Habis itu juga kita ngambil kopi itu dari Sumbar, dari Solok Mariam namanya kopinya. Terus untuk susu kental manis kita coba cari namanya produknya dari Cem dan evaporasi juga. Nah, mungkin dari situ tantangan bahan-bahan itu termasuk tantangan yang sulit juga. Nah, dari situ kita sudah menemukan bahan-bahan tadi, kemudian kita pertahankan bahan-bahannya dan konsistensi rasa juga. Jadi gimana caranya sebelum kita mulai buka toko itu kita harus coba semuanya kualitasnya. Masih bagus nggak? Masih bisa nggak dipakai? Jelly masih bisa nggak dipakai? Tehnya masih bisa nggak dipakai? Kalau seandainya nggak bisa dipakai ya udah kita buang aja daripada itu merusak kualitas rasa kan. Bang, ya, betul. Ya bagus Bang. Untuk pemasarannya Abang tuh menerapkan sistem apa? Apa kan kita banyak yang tahu kan misalnya pemasarannya tuh di Instagram atau dari media-media sosial lainnya. Ya, dari medsos. Pemasaran pertama kali kita itu dari melihat tempat di mana kita berjualan. Tadi kan namanya Kelana, di mana kita ada di sana, kita lihat yang mereka butuhkan, yang masyarakat di sana butuhkan itu apa. Misalnya kalau kami jual di dekat kampus, nah yang kami jual itu kopi kan, karena yang namanya mahasiswa itu perlu kafein Ya, untuk betul. fokus. Nah kemudian di situ juga barulah kami mulai masuk ke media-media seperti Instagram. Kemudian juga kami ikut-ikut event yang misalnya diadakan mahasiswa di mana ada bazar. Di situ kami berusaha untuk ikut. Disitulah kita mulai nanti iklan-iklannya dari event-event itu juga gitu. Ya. Oke. Kalau boleh tahu Bang, usaha ini udah berjalan berapa lama? Kalau usaha Kelana ini baru berjalan 2 bulan. Kalau untuk Kelana. Tapi kalau untuk selama saya berusaha makanan itu udah hampir sekitar 1 tahun lebih, Bang. Boleh nggak diceritakan gimana sejarah itu bisa berdirinya usaha ini? Oh, usaha Kelana ya. Nah, itu tadi saya cerita tadi kan, pertama kali itu dari hobi kita tadi untuk berjualan gitu kan. Habis itu saya kerja di F&B juga sebagai barista tadi. Nah, kemudian muncullah ide untuk menciptakan makanan dan minuman tadi. Makanan dan minuman. Kemudian pertama kali coba kita berjualan waktu itu di CFD pertama kali. Setelah itu mulai lancar, kita mulai buka di outlet. Setelah mulai buka di outlet, kita pikir bagaimana caranya supaya usaha ini sesuai dengan namanya, Kelana. Jadi mulailah kita taruh usaha yang mobile, yang dia itu bisa bergerak kemanapun. Bisa di event-event, bisa dijual di tempat-tempat ramai. Nah, dari situ mungkin Bang, mulai awal mula usaha kita itu. Ya. Nah sekarang kan Abang nih masih bukanya di outlet. Ya. Nah, untuk kedepannya Abang ada nggak keinginan untuk buka di toko atau untuk dijadikan kafe, benar-benar kafe gitu? Oke. Kafe Kelana. Iya. Kafe Kelana. Bagus tuh kan, Bang? Oke, iya. Jadi untuk keinginan itu pasti ada lah, gitu kan. Cuman yang pertama
kita lihat dulu dari nama kita sendiri itu kan kelana. Jadi dia tuh harus berkelana gitu. Sementara kalau kafe itu konsepnya pasti menetap kan. Iya betul. Iya, Sesuai konsep ya. Jadi dia masih harus sesuai konsepnya, Iya. tetap pada konsepnya. Walaupun outlet itu menetap, tapi kan ada kemungkinan bisa pindah. Iya. Oh, iya. Sementara kafe ya agak sulit untuk pindah, tapi pasti ada keinginan untuk membuat kafe. Atau mungkin ketika membuat kafe nanti namanya bukan Kelana lagi gitu. Oke. Atau nama apa yang lain. Nah, insya Allah juga nanti di awal tahun nanti kami juga akan launching outlet di Ruko mungkin. Oke. Di awal tahun. Jadi kan abang nih udah mulai bisnis kan, udah cukup berpengalaman lah dalam bisnis. Apa cok masukan dari abang untuk pembisnis muda Gen Z sekarang dalam melakukan bisnisnya itu? Dalam memulai lah ibaratnya memulai bisnis gitu. Kan kita banyak tahu kan orang-orang banyak meremehkan Gen Z, apalagi katanya Gen Z itu lemah, Pemalas. dia pemalas. Nah, Iya. Nah, yang pertama itu mungkin pesan ini di luar dari konteks ya. Sebenarnya kita pun juga sedang menasihati diri sendiri. Iya, gitu ya. setuju. Kita sebagai Gen Z, Iya, ya. Jadi nanti bukan maksud menggurui atau gimana, ya kita Kasih sama-sama saran ya. kasih motivasi juga. Nah, yang paling pertama itu motivasi dari diri saya sendiri itu yang pertama saya nggak mau terlihat terlalu menjadi beban bagi orang tua atau keluarga gitu. Nah, karena saya takut nanti ibaratnya persaingan kerja itu kan semakin sulit. Apalagi kita misalnya nanti tamat dari kuliah, kita belum punya basic usaha atau apa-apa. Jadi kita takut nanti nih, bisa nggak ya aku keterima di perusahaan ini, bisa nggak aku nanti terima di perusahaan ini. Dan juga nanti pun setelah kita diterima di salah satu perusahaan, pasti ada berbagai tekanan yang akan kita alami gitu, entah dari bos, entah dari teman-teman karyawan gitu. Nah, maka dari itu saya mulai usaha ini, yaitu menghindari hal-hal itu terjadi. Saya nggak mau diatur oleh pekerjaan saya sendiri, saya ingin mengatur jam kerja saya sendiri, saya ingin mengatur jam kapan saya istirahat. Nah, disitulah mulai timbul keinginan untuk berusaha kita sendiri. Apalagi misalnya kita sedang berkuliah sekarang, nah saya gimana caranya supaya orang tua ini nggak ngeluarin uang nih untuk supaya bayar UKT misalnya, atau untuk misalnya bensin untuk perjalanan ke kampus, untuk misalnya pergi nongkrong. Nah, saya nggak pengen menjadi beban lah gitu. Dan pasti teman-teman yang lain juga, Gen Z yang lain lah ya, seharusnya juga kita bisa berpikiran seperti itu juga. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak menjadi beban bagi keluarga gitu. Nah, dari situlah timbul keinginan untuk berusaha. Nah, yang kedua juga orang kadang anggap sebelah mata kan terhadap Gen Z gitu kan. Iya, betul. Dibilang Gen Z lemah, dibilang Gen Z apa. Sebenarnya itu tergantung ke pribadi masing-masing sebenarnya. Ada juga kita lihat misalnya di luar sana Gen Z yang dia itu bekerja keras di pekerjaannya, dan juga pernah saya lihat ini salah satu mungkin cerita ya, kalau boleh cerita misalnya di sini ya. Oke. Silakan. Jadi ada salah satu anak waktu dia mungkin bukan Gen Z, mungkin dia umurnya 7 tahun, berarti mungkin di bawah Gen Alpha. Jadi kami jualan di salah satu event di UIN. Nah, anak ini berusia 7 tahun. Kami jualan di hari Selasa. Nah, saya itu sendiri izin kuliah untuk jualan di UIN waktu itu. Nah, anak ini saya lihat kan, akhirnya saya tanya dia jualan sate sama teh gitu. Jadi bapaknya jualan sate, dia jualan teh. Tehnya ini dibawa ke keliling-keliling UIN gitu, karena waktu itu ada wisuda kan. Nah, setelah itu saya tanya nih, Anggi namanya. Anggi, emang nggak sekolah? Kok hari ini bisa jualan gitu? Terus si Anggi ini jawab, Anggi nggak sekolah bang, Anggi bantu ayah jualan gitu. Nah, terus saya lanjut tanya, emang nggak mau sekolah? Mau lah bang, katanya. Cuman ya gimana lagi bang, uang udah nggak ada juga gitu. Adik juga masih kecil katanya, ibu juga udah nggak ada katanya. Nah, setelah itu akhirnya saya bilang lah ke Anggi ini, mau apa nggak coba-coba jalan di UIN ini nggak? Udah tadi bang, saya udah jualan teh. Pengen dia masih umur 7 tahun udah jualan teh keliling UIN yang luas gitu kan. Nah, setelah itu saya bilang ke dia, ayah kayaknya banyak tuh laku jualannya gitu, saya bilang. Terus dibilangnya, terus saya bilang kan, coba minta ke ayah uangnya untuk jajan gitu, saya bilang itu. Terus saya kira dia bilang, nggak usah lagi bang, seminggu lagi kami kalau misalnya ayah nggak bayar sewa, kami diusir dari rumah sewa kami katanya. Dia bilang kayak gitu. Terus kalau belum lagi jajan adik, belum lagi jajan kakaknya lagi sekolah di Sumbar. Nah, jadi
dari situ kita belajar bahwa anak kecil itu aja udah paham bagaimana kerasnya dunia gitu. Bagaimana caranya dia harus bekerja keras sampai dia nggak kuliah, sampai dia nggak sekolah, sampai dia nggak main sama teman-teman seumurannya gitu, supaya bisa hidup gitu. Itu mungkin motivasi yang bisa saya sampaikan. Oke, ya. Kalau boleh tahu nih Bang, apa keunggulan Kelana tadi dibandingkan yang Produk-produk lainnya gitu. Oke. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi itu dari bahan-bahan baku, kita milih bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian kita berusaha bagaimana caranya kita itu mengambil margin keuntungannya sedikit. Jadi ketika kita mengambil margin keuntungannya sedikit, kita berpikir bagaimana caranya meningkatkan kuantitasnya gitu, supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar di situ. Nah, jadi kita menjual teh tarik dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang tinggi. Nah, jadi supaya orang tertarik untuk beli teh tarik atau kopi tarik kita selalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas juga. Ini Bang, yang terakhir, apa sih harapan Abang untuk teh Kelana ini? Yang pasti harapan saya itu yang pertama, semoga Kelana ini makin jaya dan semoga konsisten terus dalam segi rasa, dan semoga Kelana ini bisa mencapai impian sesuai namanya, yaitu berkelana ke penjuru kota. Oke. Berkeluar negeri. Sangat Itu karena harapan ya. sangat bagus harapannya. Kita akan coba slogan teh tarik Kelana biar orang-orang tahu nih, makin kenal orang sama teh tarik Kelana. Oke, yang 1, 2, 3. Teh tarik Kelana Berkelana ke penjuru kota. Oke. Terima kasih kepada Abang Zidan yang sudah mau kami wawancarai untuk tugas podcast ini ya. Ya betul, karena Kelana ini bisa berkelana-kelana, kita Iya. podcast juga berkelana-kelana ya, bisa dari sini, Bisa ya kan? bisa menjadi inspirasi bagi Iya, anak-anak gitu, muda. anak muda untuk buka usaha UMKM lah ya. Iya. Atau habis ini kita coba nggak sih teh Kelana? Oh iya, Iya. Kelana nggak sih coba-cobain rasanya? Padahal rasanya banyak sih, nggak sih? Mana tahu gara ada ownernya kita bisa dapat diskon. Iya, inilah ya gensi-gensi ini ya, minta diskon ya terus ya. Jadi gimana Bang, bisa tuh Bang? Iya. Boleh. Boleh ya. Diskon berapa nanti Bang? Jadi gitu kan. Mungkin sekian dari podcast kami ini. Bila kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.